Sudah mulai belum ya? Halo, Assalamualaikum. Halo Mas Bitoto, apa kabar? Assalamualaikum Mas Hasan. Oke, alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah mulai ini. Udah mulai pulang dari masjid. Masya Allah. Ini Pak Sinten ini di Zoom-nya namanya Dokter Lina. Suaminya Dokter Lina ya. Halo Mbak Amelia, apa kabar? Mbak Pipit, halo, Assalamualaikum Mbak Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Pipit? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana Mbak Pipit asalnya? Surabaya. Surabaya. Berarti udah subuh ya? Udah. Lebih awal. Kalau di Sumatera baru mau subuh ini. Baru siap-siap. Baru siap-siap. Kalau di Kerawang barusan selesai. Oh, barusan selesai. Ya, barusan dari masjid. Baru pulang dari masjid berarti, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kemarin tuh kita sempat sholat di kantor. Cuman di kantor aja kita tiap hari ketemu gitu, bahkan tanpa masker, mosok masjid enggak kan gitu. Iya enggak? Di kantor tiap hari ketemu, enggak PSBB gitu, di masjid mikir. Akhirnya kita gimana pun yang terjadi, tim di kantor itu wajib sholat di masjid. Gitu. Ya. Kalau enggak di masjid ya kita tegur, kita ingatkan. Gitu. Ya sarana kita dengan kekuasaan kita mempengaruhi orang lain untuk mendekatkan diri ke Allah. Itu dari Karawang. Oh ya, siap. Ya, siap. Usahanya apa, Pak siapa? Dengan Pak siapa? Dengan Pak Prasetya Wijaya. Pak Prasetyo. Usahanya apa Pak Prasetyo? Usahanya itu apa namanya, estetik klinik, juga klinik umum juga. Cantikan ya? Ya. Masya Allah. Keren, keren. Ya ini biasanya ini ya Ibu Lina ya yang ini ya. Iya. Biasanya sekolah apa kecantikan terus ya nyambungnya di ini ya di klinik ya. Iya. Berarti produknya skincare juga Pak? Atau kliniknya aja? Iya. Ada skincare-nya juga? Iya, insya Allah. Masya Allah. Siap. Ya, Mas Jadel. Iya siap. Mas Tadul mau? Iya kemarin udah chat saya. Iya. Iya Masya Allah, Masya Allah. Semoga lancar Pak launchingnya Pak. Amin, insya Allah. Ya. Amin. Semoga diberikan kemudahan, keberkahan. Ya, amin. Oke teman-teman, ini udah kita tunggu 5 menit ya, seperti janji kita tadi. 5 menit lagi kita mulai, insya Allah kita mulai ya. Oke, saya tampilin untuk slide-nya. Nah, tak pastiin dulu terrecord. Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali diperjumpakan Allah insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini. Kita recording online
buku Behind the Scene Pembinaan Reseller pertemuan kedua. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah untuk memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Hausar di Yaumul Qiyamah nanti. Dan Amin. setelah kita dipertemukan di antara taman-taman surga, di mana Allah berjanji jika kita bermajelis ilmu di dunia, insya Allah kita akan bertemu juga yaitu di antara taman-taman surga. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan ya, saya punya website dan ini masih dibuat. Ini namanya Reseller Academy.id. Nah, silahkan nanti dicatat, mungkin minggu depan udah launching. Nah, Reseller Academy.id ini insya Allah akan share materi seputar tentang reseller berupa artikel dan video gitu, dan ini bisa diakses secara gratis. Silahkan teman-teman nanti kalau pengen belajar lebih dalam tentang updatean yang ada di buku Behind the Scene Pembinaan Reseller, teman-teman bisa mengunjungi Reseller Academy. Insya Allah nanti kalau udah launching, insya Allah seminggu lagi udah ada ya. Jadi udah launching, nanti silahkan teman-teman bisa langsung akses, kita umumin di grup gitu ya. Mohon doanya semoga diberikan kemudahan untuk membantu khususnya teman-teman UMKM di Indonesia untuk berkembang, untuk bertumbuh ya. Oke, kalau nama mungkin udah kenal, cuman mungkin ada yang baru bergabung ya. Perkenalkan, nama saya Latif Setiawan, saya owner di Anissa Group, dan saya penulis, suka nulis, dan buku yang saya tulis sudah 4. Yang pertama buku Instagram Business Roadmap Part 1, dan yang kedua Part 2, kemudian yang ketiga adalah buku Panduan Membuat Kurikulum Reseller. Jadi isinya kurikulum. Kalau teman-teman belum punya, dan yang terakhir adalah Behind the Scene Reseller, dan yang terakhir ini yang ditulis adalah Personal Branding for Reseller dan Mentor. Nah, ini buku 5 yang masih progres dalam saya menulis gitu. Nah, ini ada beberapa yang kita lewati yang ada di buku Behind the Scene Pembinaan Reseller. Yang pertama adalah Mentor Development. Insya Allah kita akan bahas hari ini. Kemudian minggu depannya lagi kita akan bahas Leader Development. Minggu depannya lagi kita Kurikulum Reseller. Sampai kurang lebih 2 bulan ke depan kita baru nyelesain materi yang ada di buku. Jadi silahkan 2 bulan ke depan siapkan waktu setiap habis sholat subuh. Kalau tidak hari Rabu, hari Jumat gitu. 2 hari itu saya menyediakan waktu. Jadi silahkan nanti ikuti setiap step by step-nya gitu. Namun teman-teman yang mungkin tidak sempat atau belum sempat untuk mengikuti, teman-teman bisa nonton rekamannya. Cuman bedanya kalau nonton rekaman itu tidak bisa interaktif secara langsung gitu. Nah, yang pertama adalah Mentor Development. Ini kita recall ya, karena kemarin saya tanya di grup, kita mau bahas apa, katanya kita bahas dulu apa yang dijelasin di buku. Oke, berarti saya fokus dulu menyelesaikan materi-materi yang ada di buku, baru kita bahas ke pengembangan lainnya gitu. Jadi kita fokus dulu ke pertama, yaitu Mentor Development. Nah, siapa sih yang jadi mentor? Nah, ini pertanyaannya. Siapa yang jadi mentor untuk ngebina reseller kita? Nah, hal yang paling mudah, yang paling dekat, ya, dan tanpa perlu effort yang terlalu tinggi, itu adalah kita. Gitu. Artinya mentornya, iya kita sebagai brand owner-nya, sebagai CEO-nya, sebagai founder-nya. Kenapa? Karena kita yang tahu jatuh bangun bisnis, bagaimana ketika kita merintis, bagaimana cara menjual. Jadi yang pertama, yang paling mudah adalah owner-nya, CEO-nya. Dan sampai sekarang saya juga masih menjadi mentor. Gitu. Ada tim yang saya latih, cuman itu masih dalam proses, belum seutuhnya saya lepas. Jadi saya sebagai mentor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alternatif selain saya, selain owner adalah
timnya, tim marketing, gitu. Itu tim marketing, bisa dari tim marketingnya atau bisa dari CEO-nya, gitu. Karena dia yang menguasai semua hal, mulai dari product knowledge sama marketing. Jadi bisa dari CEO ataupun tim marketingnya. Nah, kalau di situ berarti nanti kita latih, gitu. Cara latihnya gimana? Cara latihnya ya kita ajarin, gitu. Prinsip yang paling fundamental dalam leadership adalah kita ingin orang melakukan apa, yaitu kita lakukan terlebih dahulu. Kita contohkan. Misal kita pengen hal yang sederhana, kita pengen anak kita ngafal Quran. Yang paling gampang adalah membuat anak kita mau menghafal Quran, ya kita hafal dulu kan gitu. Kita belajar Al-Quran, ya kita hafal dulu, murojaah ke anak kita, kemudian anak kita belajar menghafal Quran. Gitu. Kita pengen anak kita berhenti main gadget, ya kita jangan main gadget. Kan simpel gitu kan. Nah, sama ketika teman-teman pengen membentuk seorang mentor, teman-teman mulai dari teman-teman diri sendiri dahulu, teman-teman latih untuk menjadi seorang mentor. Jadi sampai 8 kali, 10 kali pertemuan, teman-teman ajak tuh timnya, tim marketing atau CEO-nya diajak, kemudian di pertemuan ke-9, ke-10 itu baru dilepas. Kalau saya pertemuan ke-9, 10 saya lepas, gitu. Dan tapi itu masih saya kasih feedback, masih saya kasih dampingi, saya masih evaluasi, gitu. Dan namanya mentor itu seperti kamus. Jadi di awal-awal kayak bayi itu kan kosakatanya masih terbatas, masih 1, 2 gitu kan. Nah, itu ketika mendampingi pertama kali mentor mungkin kosakatanya masih 1000 gitu. Nah, itu kita tugasnya memperkaya kamusnya dengan mereview, mengevaluasi, dan memberikan feedback dari apa yang sudah diberikan mentor ke reseller kita. Jadi kita perkaya kamusnya, gitu. Kayak kita, kalau kita sebagai brand owner atau sebagai founder, ya kita perkaya kamus kita. Nah, gitu. Jadi namanya juga baru belajar dan dia baru menghafal, ya tidak langsung baik gitu. Tapi kita perkaya terus kamusnya. Itu alternatif yang kedua dari tim marketing atau tim kita. Alternatif yang ketiga adalah kita bisa cari mentor dari luar, gitu. Jadi kalau mentor dari luar biasanya sesekali saya panggil, gitu. Dan banyak kok brand yang ngambil. Nah, sesekali. Jadi saya seorang brand owner bisa marketing, tapi saya lemah misal di keuangan. Nah, sesekali saya bisa manggil mentor yang dia pintar di keuangan, gitu. Jadi insight yang saya tidak punya, saya bisa minta tolong yang bisa ngisi, kemudian saya minta tolong untuk memberikan mentoring ke reseller saya. Jadi dari luar, dari eksternal. Gitu. Cuman kalau dari luar ini ada kendalanya. Kendalanya kita tidak bisa lincah. Gitu. Artinya apa? Artinya kita tergantung dengan pihak eksternal untuk melakukan itu. Atau kecuali teman-teman bisa kontrak khusus, kemudian selama berapa bulan di mentoring nggak masalah. Gitu. Saya review lagi dari mana kita bisa develop mentor. Yang pertama dari kita sendiri sebagai brand owner atau founder. Yang kedua adalah dari tim kita, CEO atau tim marketing. Yang ketiga adalah eksternal. Gitu. Nah, teman-teman silahkan pilih ya. Dan kalau ada yang bingung, nanti silahkan teman-teman langsung bertanya, masukin pertanyaan di grup. Oh iya, satu lagi. Mendevelop mentor itu biasanya lewat ini ya, lewat apa? Lewat distributor kita. Jadi kita ngelatih distributor kita, kemudian nanti distributor yang ngajarin ke reseller kita. Gitu. Nah, ini yang coba saya lakukan saat ini adalah dengan cara melatih distributor. Kenapa? Karena resellernya cukup banyak. Jadi memecah fokus dengan fokusnya menjadi kecil-kecil, yaitu menjadi fokus distributor. Jadi ada 4 ya. Owner, tim marketing atau CEO, eksternal atau distributor. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu. Nah, ini ada sebuah prinsip yang namanya prinsip Pareto atau Pareto Principle yang bilang 80% hasil disebabkan oleh teman-teman mohon maaf bisa di dulu ya, biar teman-teman yang lain bisa kondusif mendengarkan. Ya, yang baru bergabung minta tolong untuk di-mute dulu. Nah, terus ini hadir, prinsip ini hadir itu
seiring perjalanannya si Pareto ini, namanya Pareto. Nah, dia berjalan kemudian menemukan penemuan-penemuan yang isinya 20%. Misalkan uang yang ada di negara tersebut, saya lupa asalnya Pareto dari mana, di Italia atau di mana saya lupa. Saya pernah baca kisahnya. Jadi ternyata 20% itu hanya 80% uang yang ada di negara itu ternyata hanya dikuasai 20% orang saja. Gitu. Kemudian dia berjalan lagi, dia menemukan kejadian-kejadian yang ternyata 20% ini bisa menguasai yang 80%. Gitu. Nah, itu mulai dari ketidaksengajaan nemuin prinsip itu. Kemudian si Pareto membuat beberapa sampling, membuat beberapa riset, dan ternyata sama hasilnya, yaitu 20% usaha ini bisa mendapatkan 80% hasil. Nah, fokus dari mentor adalah menemukan Pareto. Atau fokus dari mentor adalah menemukan kita mau fokus kemana. Gitu. Nah, secara sederhana saya sudah membaginya dalam pembuatan ABC Class. Nah, ABC Class itu yang pertama ada kelas C. Kelas C itu adalah pekerjaan teknis. Nah, pekerjaan teknis ini contohnya apa? Packing, CS, admin gitu. Jadi kalau teman-teman sebagai mentor atau sebagai brand owner atau CEO, ya sebisa mungkin jangan ngerjain pekerjaan teknis. Kenapa? Karena waktu kita akan habis. 1:1. Kita barter waktu dengan uang. Gitu. Artinya apa? Kalau kita digaji sebagai tukang packing, itu ya gajinya tidak akan lebih dari tukang packing yang ada di tempat kita. Misal gajinya 2 juta, ya tukang packing kita digaji ya 2 juta. Karena setiap hari kita packing. Nah, jadi kita jangan mengerjakan pekerjaan kelas C. Khusus mentor ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kelas B. Kelas B ini saya sebut dengan pekerjaan profesional. Artinya kalau ini sama dengan apa teknis itu tadi, cuman memerlukan keterampilan. Contohnya IT developer, kemudian graphic design, kemudian video editor, kan mereka juga membarter waktu dan tenaga mereka untuk uang kan gitu. Ini secara sederhananya ya, gitu. Nah, kemudian karena dia punya skill khusus, kita hargai lebih tinggi gajinya. Itu bisa 2 kali lipat daripada staff. Tapi sama juga, graphic designer, IT developer punya kapasitas maksimum untuk dia bisa menjalankan sesuatu. Gitu. Jadi ada maksimumnya. Graphic designer nggak mungkin kita dari 5 target, kita naikin jadi 10, bahkan 100 kan nggak mungkin. Pasti ada titik maksimumnya. Nah, oleh karena itu, 20% usaha menghasilkan 20% hasil untuk yang profesional. Nah, ini boleh dipegang oleh mentor, cuman maksimal 20% aja. Contohnya apa Mas? Pekerjaan yang mengandung teknis, tapi itu dikerjain sama mentor. Misalkan pekerjaannya buat slide presentasi, itu kan teknis. Gitu. Nah, itu bisa, tapi 20% aja dikerjain oleh mentor. Atau kalau kita punya CEO, ya CEO kita pastikan bebas dari pekerjaan kelas C, dan hanya 20% ngerjain kerjaan kelas B. Gitu. Nah, kemudian kelas A, ini adalah pekerjaan yang memerlukan keterampilan berpikir. Nah, namanya ketika kita bekerja dengan keterampilan berpikir, kita bisa menghemat banyak waktu kalau kita tepat, gitu. Kemudian kita bisa mempengaruhi banyak orang, gitu. Sehingga levelnya unlimited. Kita bisa membuat perubahan besar dengan keterampilan kita dalam berpikir. Makanya hasilnya 65%. Maka ketika kita menjadi seorang mentor, waktu kita tuh habis untuk praktek dan riset, gitu. Jadi banyak yang praktek riset lagi, praktek lagi gitu kan. Dari kita baca buku, kita praktekin, kemudian kita sampling 3 kali sampling, oh ternyata betul hasilnya begini, kemudian saya ajarin. Kemudian saya praktekin lagi, betul hasilnya seperti ini, saya ajarkan. Jadi fokus menemukan metode baru, karena ini sifatnya adalah keterampilan berpikir, ya hasilnya itu bisa kita scale up ke reseller kita. Ketika mentornya efektif, resellernya juga efektif. Ketika mentornya menemukan sebuah metode, resellernya juga akan lebih mudah mengeksekusi. Gitu. Jadi teman-teman, kalau sekarang masih ngerjain pekerjaan teknis atau mentor kita masih ngerjain pekerjaan teknis, coba teman-teman review, dipastiin pekerjaan teknis itu terdelegasikan. Gitu ya. Nah, terus ini saya buat beberapa to-do list yang nanti akan saya share insya Allah. Nah, saya memperhitungkan dengan beberapa data yang
sebagai pendukung gitu. Saya dalam membuat to-do list. Nah, ini salah satunya adalah di Masjid Kadian, di mana menganalisa tubuh berdasarkan metabolisme alami. Ya, kira-kira kapan sih otak manusia itu bekerja optimal? Yaitu biasanya di pagi hari setelah subuh. Makanya kita mulai setelah subuh gitu. Karena otak kita mulai bekerja maksimal sampai malam hari jam 5 gitu. Ya, belum sampai malam sih. Sore ya, jam 5 gitu. Nah, jadi kita membuat to-do list kita efektifnya di jam tersebut. Nah, ini yang kita jadikan sebagai patokan. Dan saya juga memakai patokan yang ada di buku The Creative Thinking. Itu diambil dari riset di beberapa perusahaan di Amerika. Ternyata waktu optimal bekerja itu ketika pagi itu untuk kreatif, agak siangan itu untuk hal yang sifatnya problem solver, ketika capek itu untuk hal-hal yang sifatnya improvement, seperti baca buku pengembangan. Nah, itu alhamdulillah sudah saya buat untuk to-do list-nya. Nah, jadi to-do list-nya, karena biasanya orang sebagai mentor itu, kita fokusnya apa ya, kalau jualan itu lebih ke personal branding ya, gitu. Kita lebih ke personal branding. Kenapa? Karena rata-rata reseller itu pakai traffic organik, iya kan? Nah, kalau pakai iklan, itu mungkin levelnya bukan reseller, tapi levelnya adalah mitra sebagai distributor setidaknya. Karena itu cukup untuk mengcover iklan. Tapi kalau reseller rata-rata organik. Dan organik itu ya orang beli ke kita karena trust ke kita. Nah, itu salah satu ya personal branding meskipun tidak kita sengaja. Maka fokus mentor adalah mengerjakan apa yang reseller kerjakan. Kalau resellernya itu personal branding, mentor itu juga personal branding. Nah, di sini teman-teman, saya share bagaimana cara melatih seorang mentor agar dia bisa berkembang continue, terus-terusan. Nah, ini saya buat to-do list-nya ya. Yang pertama adalah menulis artikel. Jadi setiap pagi itu, ini alhamdulillah sudah saya jalankan semua terlebih dahulu. Sebelum saya ajarkan, bahkan ini saya jalankan selama 3 bulan berturut-turut. Gitu. Sebelum saya delegasikan beberapanya. Nah, yang pertama adalah membuat artikel. Nah, kenapa? Karena di bawah ini tuh kita berjuangnya tuh sampai malam, sampai jam 22. Gitu. Nah, ada sebuah value yang itu saya yakinin adalah sedekah itu adalah sumber energi, gitu. Ya, jadi teman-teman coba deh sedekah dengan sedekah yang terbaik, kasih aja 1 juta gitu. Kira-kira apa yang terjadi setelah teman-teman ngasih uang 1 juta? Itu kan rasanya langsung semangat kan? Wah, ini aku harus lebih besar nih effortnya untuk dapetin uang 1 juta lagi gitu. Jadi ketika kita memberikan yang terbaik, itu tuh kita dapat effort yang lebih gede, dikasih energi yang lebih besar untuk kita bisa mendapatkan lebih dari itu. Gitu, ya. Jadi kasih kayak tenaga gitu, kasih tenaga. Coba teman-teman deh, sebagai orang tua ketika dimintain uang jajan atau uang operasional keluarganya, ya, uang jajan untuk anak, operasional untuk keperluan rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, ketika mengeluarkan uang itu, kira-kira kita lebih semangat nggak dalam bekerja? Ketika kita sudah menafkahkan untuk keluarga, kita lebih semangat gitu. Betul, berarti sedekah ini adalah sumber energi. Dan ini adalah sebuah fase yang tidak boleh terlewatkan. Artinya apa? Artinya kalau kita sampai melewatkan sedekah ini di pagi hari, maka bisa jadi nanti di sore hari kita udah capek. Kenapa? Orientasi kita bukan orang lain. Orientasi kita bukan Allah. Ya Allah sih gitu. Cuman untuk menguatkan lagi kita harus sedekah. Gitu. Ya, kenapa? Karena sedekah ini menguji keimanan. Ya nggak? Kita percaya nggak sama Allah? Kalau percaya ya udah kasih aja gitu kan. Gitu. Jadi menguji keimanan. Semakin kita percaya semakin banyak kita kasih. Gitu. Nah, itu untuk menguji keimanan kita. Nah, namanya juga diuji, Allah akan senang gitu. Allah akan senang, oh ini hamba saya baru coba untuk mengikhlaskan. Hamba saya coba untuk mensedekahkan, menginfakkan hartanya gitu. Nah, ini sumber energi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah ada dua malaikat di mana di pagi hari berdoa, ya Allah berikanlah kebinasaan orang yang enggan menginfakkan hartanya. Yang satu, ya Allah berikanlah ganti orang dan suburkan orang yang menginfakkan hartanya. Jadi itu benar-benar saya rasakan. Ketika saya bersedekah di pagi hari, itu lebih gampang rezeki itu datang. Ya, meskipun koordinasi ke timnya cuma 1-2 kali, mereka mudah ngerti.
Meskipun cuman ngasih satu instruksi ternyata sangat baik dijalankan. Sehingga ya customer puas gitu. Ketika customer puas, alhamdulillah feedback-nya juga bagus. Jadi itu satu dalil yang menurut saya benar. Ya ternyata malaikat itu berdoa untuk kita gitu. Nah, agar kita didoakan, namanya malaikat pasti tidak pernah maksiat kan gitu. Gimana orang yang tidak pernah maksiat, doanya mudah diijabah atau tidak? Mudah diijabah gitu. Oleh karena itu doa malaikat ini luar biasa efeknya gitu. Jadi saya mempunyai value ya itu tadi, kita harus mengeluarkan infak agar kita bisa mempunyai energi yang kuat sampai malam. Nah, itu sedekah itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah sedekah harta, yang kedua adalah sedekah ilmu, tenaga, pikiran. Nah, kalau sedekah harta itu biasanya kita bisa nyiapin nih. Ini di depan saya celengannya baru dibawa anak saya. Jadi biasanya saya nyiapin celengan. Teman-teman bisa nyalengin setelah sholat subuh. Dan nominalnya terserah, mau 1.000 dulu nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Silakan teman-teman setelah sholat subuh sedekahin harta itu, masukin ke celengan, nominal berapa terserah, yang penting bisa continue. Nah, itu teman-teman ketika sudah berjalan 1 bulan, teman-teman buka itu celengannya dibuka, kemudian dijumlah totalnya berapa, teman-teman sedekahin. Nah, itu untuk sedekah harta selesai. Jadi kita bisa sedekah meskipun kita tidak keluar rumah gitu. Nah, dengan menyiapkan celengan. Kalau kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid setiap hari, lebih enak lagi. Tinggal kita masukin ke kotak infak. Nah, kalau belum, misal teman-teman muslimah, ada celengan, silakan teman-teman masukkan di situ. Setelah 1 bulan, teman-teman niatkan untuk bersedekah itu tadi. Gitu, mulai dari keluarga, tim kita, tetangga yang terdekat dari kita. Jadi itu sudah menjadi sumber energi, sedekah harta. Yang kedua adalah sedekah pikiran, waktu, dan tenaga. Teman-teman nulis artikel. Nah, jadi kalau teman-teman ingin personal branding, kekuatan personal branding adalah di kontennya. Jadi setiap pagi pastiin teman-teman nulis artikel. Nah, artikelnya tentang apa? Tentang apa yang kita pelajari kemarin, bisa kita share hari ini. Tentang pengalaman kita, tentang jatuh bangun kita sebagai brand owner, itu kita tulis. Itu. Terus untuk siapa artikelnya, kita bisa share di sosial media yang pertama. Yang kedua, kita bisa share ke grup reseller kita. Gitu. Jadi ya namanya reseller, kalau dia di edukasi setiap hari pasti dia akan semangat gitu. Jadi kita buat artikel, kemudian kita share ke reseller kita. Gitu. Itu yang pertama. Jadi teman-teman pagi hari bisa dapetin keutamaan sedekah harta, waktu, pikiran, dan tenaga dengan artikel. Kalau harta itu kan dengan berinfak tadi. Kalau waktu, pikiran, tenaga itu dengan artikel. Nah, itu menjadi behavior rutin, teman-teman. Kenapa? Ya karena Allah akan memberkahi waktu ketika kita berinfak, bersedekah. Nah, jadi silahkan teman-teman kalau mulai pengen personal branding, sisihkan waktu setiap pagi hari teman-teman untuk menulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jam 8 sampai jam 10, biasanya saya akan menulis buku. Gimana kalau mentornya Mas Latif? Iya, mentor saya juga nulis buku. Gitu. Nah, kalau saya mungkin nanti outputnya adalah saya cetak gitu. Nah, kalau mentor, bukunya untuk apa? Untuk manual resellernya. Gitu. Jadi teman-teman misalkan Bunda Evi nih, Bunda Evi pintar mentoring di Facebook. Nah, itu nanti ditulis experience-nya Bunda Evi, kemudian ditulis di buku. Nah, itu nanti hasil dari bukunya itu bisa dijadiin PDF, bisa dicetak sebagai modul resellernya. Gitu. Jadi reseller juga butuh modul gitu kan. Nah, modul itu bisa dari buku yang kita tulis. Gitu. Jadi bisa dari buku. Nah, kalau memang memungkinkan untuk dicetak, ya ini menjadi satu gebrakan personal branding. Authority kita akan meningkat ketika kita menjadi seorang penulis. Kita akan lebih terpercaya karena sampai ke level cetak. Gitu. Nah, teman-teman setiap hari tulislah buku. Tadi saya cerita, saya baru nulis buku personal branding for reseller dan mentor. Dan teman-teman silakan gitu, tulis buku. Kenapa? Dengan menulis itu kita kan tahap belajar kan ada beberapa tahap ya. Yang dimana kita bisa mendalami apa yang kita pelajari sampai kita mempraktekkan. Tahapannya gimana kita dalam belajar? Yang pertama adalah tahapan kita menerima informasi, mendengar, membaca. Yang kedua adalah meresum.
Meresum adalah merecall, mengulangi kan? Gitu. Atau menyimak lagi dari video yang pernah kita tonton. Yang ketiga adalah mempraktekkan. Gitu. Nah, yang keempat adalah mengajarkan. Jadi kalau teman-teman ilmu itu sampai pengen melekat, bukan hanya sebagai buku, tapi itu benar-benar terinstal di otak teman-teman dan benar-benar dilakukan menjadi sebuah behavior, teman-teman bisa mengajarkan. Level yang paling tinggi adalah mengajarkan. Karena syarat mengajarkan adalah mempraktekkan. Kita nggak bisa ngajarin orang lain kalau kita tidak mempraktekkan terlebih dahulu. Jadi menulis buku itu adalah level terakhir, yaitu mengajarkan ke orang lain. Apa yang ditulis hasil praktek kita. Jadi setiap jam 8 sampai jam 10, teman-teman coba nulis. Gitu. Ya. Mas, saya agendanya sibuk. Setidaknya ini, Senin, ini teman-teman sempurna seperti ini. Setiap hari Senin, misal saya mentoring hari Senin sama Rabu. Ya udah, freeze jadwal teman-teman hari Senin sampai Rabu, lakukan persis sama dengan ini. Yang lain silahkan kerjakan pekerjaan yang lain, silahkan. Nggak masalah. Yang penting di hari itu fokus. Gitu ya. Nah, terus biasanya jam 10 sampai jam 12 saya untuk internal tim. Jadi kalau teman-teman mau rapat, mau review, mau evaluasi, mau apapun yang terkait dengan tim, itu teman-teman bisa alokasikan jam 10 sampai jam 12. Kenapa? Karena kalau menurut beberapa perusahaan yang disurvei oleh New York Times, itu tadi ternyata pagi hari itu waktu yang paling tepat untuk creative thinking. Jadi di sini jam 7 sampai jam 10 itu ini namanya menulis, itu kan pekerjaan kreatif otak kanan. Maka saya kasih pagi. Nah, kemudian agak siangan itu adalah problem solver. Jadi siangan itu menurut New York Times yang paling bagus dikerjakan otak kita adalah problem solver. Nah, problem solver itu adalah internal tim, biasanya ada masalah. Nah, makanya kita kasih jam 10 sampai jam 12. Gitu, ya. Kemudian jam 12 sampai 13 ini biasanya kita istirahat dan direkomendasikan sekali untuk teman-teman bisa tidur siang. Waktunya nggak lama, 15 sampai 30 menit aja. Gitu, ya. Dan ini tidur siang ini sudah dijalankan ya untuk beberapa perusahaan seperti Google, Gameloft. Saya pernah di kantor Gameloft karena di Jogja kan, di dekat depan pasar Pak Kuncen ya. Itu Gameloft. Ada juga Zappos. Itu dia menjalankan yang namanya tidur siang. Buktinya apa, Mas? Ada tidur siangnya karena di sana ada fasilitas tempat tidur. Kalau di Zappos itu seperti kapsul, kalau di Gameloft itu ya kasur gitu. Jadi kayak ada kasurnya. Itu jadi di sana itu ada fasilitas untuk tim tidur. Jadi kalau yang mau tidur silahkan tidur gitu. Nah, itu. Jadi tidur itu kalau dari penelitian tidur siang itu bisa mengembalikan metabolisme tubuh dan mengembalikan fokus. Jadi badan lebih fit, kemudian kita bisa fokus lagi. Gitu. Karena rata-rata kalau kita bekerja dengan otak kanan atau kita bekerja dengan berpikir, itu biasanya cepat capek. Agar kita bisa maksimal di hari itu, kita tidur. Gitu. 15 sampai 30 menit. Mas, saya nggak bisa tidur kepikiran kerjaan. Setidaknya riset itu merem itu sudah bisa cukup mengembalikan tenaga kita. Gitu. Setidaknya merem 15 menit sudah cukup. Gitu. Dan ini juga sesuai dengan sunnah Rasulullah kan. Gitu. Dan setiap siang biasanya sebelum sholat zuhur kalau Rasulullah itu Rasulullah tidur. Nah, kalau kita tidur sebelum sholat zuhur dimarahin sama atasan kita. Kalau kita tim. Bisa memastikan tidur kemudian baru makan siang gitu, sholat, tidur, makan siang, dan keperluan ketika teman-teman istirahat gitu. Kemudian jam 13 sampai jam 15, nah ini biasanya ketika tidur itu kita kembali lagi fokusnya, kita bisa berpikir kreatif lagi. Nah, ketika kita bisa berpikir kreatif itu kita bisa buat materi gitu. Nah, materi untuk reseller kita, untuk kita mentoring setiap malam. Biasanya setiap malam. Tapi kalau sekarang saya setiap subuh. Saya ubah itu yang jam 20 sampai jam 22. Silakan teman-teman bisa pilih salah satu. Gitu. Jadi kita buat materi, materinya bentuknya apa slide. Cara buat materinya gimana, Mas? Ada di bab 3, yaitu menyusun kurikulum, ya kan? Nah, jadi teman-teman bisa buat materi ya, dan malamnya teman-teman jadwalkan untuk live Zoom. Nah, coba teman-teman, kalau hari ini sudah di-share posternya udah di-share. Kemudian teman-teman belum buat materinya.
kira-kira teman-teman akan ngeluarin effort nggak untuk bisa selesai sebelum live Zoom? Pasti akan ngeluarin effort. Nah, itu kayak saya masang trap gitu, jebakan. Teman-teman akan mau tidak mau akhirnya menyelesaikan materi karena sudah di trap nanti malam ada live Zoom gitu. Jadi selalu buat materi sama live Zoom itu tidak boleh terpisahkan, harus satu hari atau kalau tidak harus paginya gitu. Nah, jadi buat materi. Kemudian jam santai. Nah, ini kalau dari New York Times, ketika kita lelah, itu bisa mungkin teman-teman apalagi di jam-jam maghrib kan nggak boleh kita tidur kan. Nah, itu bisa mungkin teman-teman gunakan untuk keluarga atau upgrading diri. Jadi membaca buku itu biasanya pas lelah aja gitu. Kenapa? Karena itu bisa tetap masuk gitu. Jam 8 sampai jam 20 ini biasa untuk istirahat, untuk family time, ya, waktu untuk keluarga. Kemudian jam 20 sampai 22 ini ngajarin untuk ngajarin untuk resellernya itu live Zoom setiap malam, gitu. Setiap malam teman-teman live Zoom, gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang saya ubah ke subuh gitu ya. Jadi sekarang ada perubahan di kami, yaitu kita live Zoom-nya nggak 2 jam tapi cuma 1 jam, 1 jam seperempat lah gitu. Nah, tapi subuh gitu ya. Kenapa subuh? Karena saya kemarin saya share artikel bahwa saya pengen mulai menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah itu dengan lebih baik lagi gitu. Karena ya banyaklah dosa-dosa yang mungkin kita tidak sadar, baik itu dosa kecil, dosa besar, kita mulai merenung, khususnya semua tim, karena kita ada ngaji mingguan, ya, dan itu bebas tanya apa, kita ada ustadz juga yang siap mendampingi. Nah, di situ kita merenung, ternyata dosa kita banyak. Jadi, hingga akhirnya kita kembalikan lagi ke culture kita, yaitu spiritual, culture utama kita, dan di situ kita pengen bisa setidaknya bermunajat dan minta ampun ke Allah di 2/3 malam, gitu, karena dosa kita banyak gitu. Ya contohnya yang nggak kelihatannya, membuka aurat satu, yang kedua riba, kadang kita nggak kelihatan dan nggak kelihatan itu, bahkan kita di konven itu kan juga tidak bersih dari riba, kemudian berzina gitu. Jadi banyak dosa-dosa kita yang tidak kelihatan, kemudian kita merenung bareng-bareng sama tim gitu. Dan ya udah, kalau dosa kita banyak, kita coba mohon ampun sama Allah di 2/3 malam. Nah, karena itu menjadi sebuah kesepakatan di tim, hingga akhirnya ya udah, teman-teman handphone begitu maghrib silahkan kalau mau di-CS-in, kalau enggak juga kita tidak masalah, karena itu bukan menjadi satu bagian dari sistem. Teman-teman fokus aja, bisa istirahat untuk family time, dan ketika malam teman-teman off handphonenya gitu, agar teman-teman bisa bangun lebih awal untuk sholat malam gitu. Jadi kenapa kok subuh? Tadi ada yang nanya, ya kan, Ibu Yati tanya, ya karena alasan fundamentalnya kita pengen tidur lebih awal agar bisa bangun lebih awal. Begitu Ibu Yati ya. Itu menjadi fundamental, dan itu terjadi bukan hanya di saya aja, tapi di seluruh tim. Gitu. Sekarang tidak ada, meskipun kita pakai Facebooknya, tidak ada SOP di CS-in ketika malam. Gitu. Kita udah percaya deh, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Gitu. Jadi saya nge-CS-nya biasanya pagi gitu. Ya, lebih baik mengawali nge-CS-in daripada mengakhiri. Gitu. Mengakhiri yaitu malam gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau di tempat kami itu sudah mulai subuh. Jadi teman-teman live Zoom-nya boleh subuh. Jadi materi hari ini buat besok. Kayak yang saya share hari ini, saya perbaiki materinya, saya share sekarang. Saya perbaikinya tadi malam, ya, jam 7 sampai jam 8. Gitu ya. Jadi ini adalah to-do list, yang ini to-do list saya sebut adalah to-do list pasti bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Bagaimana kita tidak bertumbuh setiap hari kita sedekah? Ya kan, didoakan malaikat dan diberikan keberkahan. Setiap hari kita mentoring, gitu, mengajarkan apa yang kita praktekkan. Bagaimana kita tidak bertumbuh setiap hari kita menulis? Bagaimana kita tidak bertumbuh setiap hari kita baca buku? Bagaimana kita tidak bertumbuh setiap hari kita mengalokasikan waktu untuk keluarga, untuk family time, untuk memberikan hak-hak dari keluarga kita, dan ketika kita punya orang tua, kita telepon orang tua kita. Kita diberikan ridho sama orang tua kita, bagaimana kita tidak bertumbuh. Gitu. Kita teman-teman jalanin ini aja sebulan, pasti akan terasa pertumbuhannya.
Begitu juga mentor. Ketika mentor menjalani ini sebulan aja, pasti akan terasa pertumbuhannya. Gitu. Nah, kemudian di hari Sabtu biasanya saya setengah hari, ya. Biasanya family time ini saya ngaji jam 13 sampai jam 15 ini ngaji, dan ini ya setelah itu saya family time. Kenapa? Karena waktu untuk rileks, gitu. Tetapkan waktu untuk rileks agar pikiran kita tidak terlalu tegang, gitu. Ya. Kemudian di hari Ahad itu biasanya ini hobi, gitu. Hobi artinya free time. Ini bebas untuk teman-teman melakukan apapun. Tapi kalau saya hobinya nulis, gitu. Jadi setiap hari Ahad biasanya saya nulis. Gitu. Kalau teman-teman misal suka apa? Olahraga, apa misalkan memanah, berkuda, sepeda gitu kan sama keluarga, atau pengen rekreasi, ya silakan di hari Ahad ini. Jadi teman-teman terhindar dari stres karena ada waktu rileks dan waktu istirahat. Kalau Ahad ini benar-benar istirahat, tidak mikirin kerjaan. Gitu ya. Nah, ini adalah to-do list yang teman-teman bisa lakukan untuk melatih mentor atau melatih kita untuk menjadi seorang mentor. Gitu. Karena mau tidak mau ya, kita harus membangun engagement dengan reseller. Gitu. Dan reseller itu semangat ketika kita kasih materi. Ya. Jadi, Mas, saya punya reseller nggak aktif. Tanyain, udah apa aja yang udah kita kasih ke reseller. Gitu. Mas, saya belum ngasih apa-apa, cuman marketing gitu ya, wajar gitu kan. Nah, kalau kita udah ngasih semuanya, kita kasih reward, kasih mentoring, kasih marketing kit, semuanya kita kasih, insya Allah reseller juga akan memberikan effort yang lebih maksimal. Gitu ya. Nah, terus lanjut untuk menghilangkan pemborosan waktu ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah multitasking. Nah, ini saya pengen langsung praktek untuk pembahasan exercise ini. Teman-teman udah ngejalanin belum yang tes multitasking yang ada di buku? Ada yang udah? Kita interaktif aja hari ini. Nanti mungkin sampai jam 6 kita selesai. Udah, Mas. Udah? Udah Udah, ada? Mas. Satu. Nah, oke, udah ada ya, Mbak Murtini. Ya, oke. Nah, udah dicatat belum, Mbak? Kalau nggak multitasking berapa? Dicatat. Berapa yuk, sharing aja yuk biar agak teman-teman juga bisa dapat insight-nya. Yang pertama 28 detik. 28. Yang kedua sekitar 32 detik kan. 32. Berarti 28 32. Berarti lebih lama 30%. Ya kan? Iya, Kalau betul. Ibu Murtini? Enggak Murtini? Teman-teman coba yuk biar teman-teman bisa langsung ya 30 Devi sama 39 cepat banget ini sudah terlatih nih Bunda Devi ini. Teman-teman kita praktek, coba teman-teman bawa pulpen sama bawa kertas. Yuk teman-teman siapin pulpen, siapin kertas gitu ya. Terus siapin stopwatch, udah itu ya biar teman-teman ngerasain langsung kalau multitasking itu seperti apa sih gitu. Yuk, ini semua tim saya uji sama seperti ini. Biar dia memahami secara langsung di lapangan. Oh kayak gini gitu. Ya. Nah, yuk siapin kertas, siapin stopwatch sama pulpen. Oke? Nah, terus tugas teman-teman apa? Tugas teman-teman adalah ini. Nulis 1 sampai 10 gitu. Tapi dengan huruf ya biasa ya, alfabet ya. 1 sampai 10 ke kanan, 1 2 3 nanti dulu, jangan ditulis dulu, nanti. 1 sampai 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian setelah selesai, di bawahnya itu nulis A B C D E sampai J. Gitu. Kalau udah selesai, di bawahnya nulis 1 sampai 10 tapi pakai angka Romawi. Nah, contohnya kayak gini. Nah, silakan nanti teman-teman stopwatch. Kemudian teman-teman hitung dan catat berapa waktu yang dibutuhkan. Ya. Coba, yuk kita mulai ya. Udah siap ya? Oke, bismillah. 3 2 1, mulai.
Udah ya. Jangan lupa dicatat waktunya. Waktunya berapa detik dicatat. Ya. Oke. Oke. Kita lanjut untuk selanjutnya. Nah, sekarang teman-teman coba tulis 1A 1 Romawi, 2B 2 Romawi, 3C 3 Romawi, 4D 4 Romawi, sampai 10J 10 Romawi. Contohnya seperti ini. Jadi dikelompokin 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3 gitu. Ya. Contohnya seperti ini ya. Itu. Yuk, persiapan. Stopwatch-nya dipersiapkan. Di time by-kan stopwatch-nya. Oke, kita mulai ya. 1A 1 Romawi ya, gitu ya. 3, 2, 1, mulai. Oke. 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 Nah, ini yang praktek insya Allah nanti akan tahu rasanya gimana kalau mau. Nah, oke, aku mau tanya Mas Abel dulu. Mas Abel, waktu pertama berapa, waktu kedua berapa? Masih di unmute. Ya. Tadi nggak ngitungin waktunya nih, Mas. Ya, seingatnya. Berapa ya? Lebih lama yang mana? Lebih lama yang pertama kalau saya. Oh gitu. Wah. Ini ya, oke. Ini apa ya? Keunikan ya. Oke, siap. Kalau Mbak Pipit gimana, Mbak Pipit? Berapa? Ya, yang kedua lebih lama, kayaknya hampir semenit mikir dulu. Yang pertama berapa? Kayaknya 30-an apa 28 gitu loh tadi. 30, misalnya ya 30. Yang kedua menit. Berarti lebih lama 50% ya? Ya, hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat. Oke, siap. Ini di chat juga. Ini Bunda Evi 30-39, berarti lebih lama 25%. Kalau Mbak Alwin 18 detik sampai 46. Berarti lebih lama. Wah, ini 2 kali lipat nih, 60%. Mas Widodo 30-39, 25. Mbak Rosida ini kecil ya, 10%. Mbak Nafisah 25-32, berarti sekitar 30-40. Ya, separuh. Ya, ada yang 30, ada 40, ada 50. Tapi kalau kita ambil tengah, 40% kita lebih lama. Nah, percobaan yang pertama, kita nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah percobaan kalau kita fokus. Gitu. Mengerjakan sesuatu dengan fokus, tidak multitasking. Kenapa? Karena habis 1 ya 2, habis 2, 3. Gitu. Dan ketika kita fokus, yang bekerja itu otak kanan atau otak kiri kira-kira? Otak kanan. Kenapa? Karena sifatnya hafalan fokus itu. Gitu. Jadi, kalau belajar sesuatu baru itu kan 72 jam otak kiri. Tapi kalau sifatnya apa yang sudah terekam, itu adalah otak kanan. Nah, namanya juga otak kanan, gitu kan. Otak bawah sadar, itu potensinya lebih besar daripada otak kiri. Sehingga resultnya lebih cepat, lebih maksimal. Itu percobaan pertama. Percobaan yang kedua, saya minta teman-teman 1A, 1 Romawi. Nah, itu kira-kira yang bekerja otak kanan atau otak kiri? Otak kanan untuk menghafal 1, 2, 3, 4, 5-nya. Otak kiri untuk menyusun. 1A, 1 Romawi. Nah, jadi yang bekerja
dua belah otak sekaligus. Ya. Gitu. Jadi kalau dua belah otak sekaligus bekerja bersamaan, konslet enggak? Konslet, pusing. Kalau pusing cepat lelah. Kalau cepat lelah teman-teman gampang pegang HP, gampang nonton YouTube, gampang mengalihkan ke konsen-konsen yang lebih menyenangkan. Hingga akhirnya kita tidak produktif di hari itu. Gitu. Itu efek kalau otak cepat lelah. Gitu. Yang kedua, kita gampang emosi. Gitu. Sehingga delegasi tidak akan berjalan dengan baik kalau kita punya tim. Gitu. Yang ketiga adalah lebih lama. Kenapa ya? Karena ada konflik antara otak kanan dan otak kiri. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah ternyata otak manusia itu tidak disetting untuk multitasking. Tapi otak manusia itu disetting untuk berpindah fokus. Jadi prinsipnya kalau teman-teman sebagai brand owner atau sebagai mentor, kerjakanlah sesuatu sampai tuntas terlebih dahulu, baru berpindah ke hal yang lain. Gitu. Kerjain sampai selesai, kemudian baru berpindah ke hal yang lain. Gitu. Nah, jangan alihkan diri kita terlebih dahulu dari gangguan, dari handphone, dari apapun, ya, sebelum kita selesai. Kalau mau main handphone silahkan, mau handphone silahkan. Cuman dengan catatan pekerjaan sebelumnya selesai. Jadi itu kayak rewardnya aja. Wah, aku udah selesai nih kerjaan A, ya udah aku bentar aja deh main Instagram. Silahkan. Gitu. Jadi jangan kasih reward dulu kalau belum selesai. Gitu. Rewardnya nanti kalau udah selesai. Biasanya kalau saya habis ngerjain sesuatu, kalau saya tidak nonton YouTube, saya main handphone, kalau enggak saya jalan-jalan. Gitu. Tapi itu tuh hanya sementara ya, bukan terus karena saya pengen nonton YouTube, enggak, untuk merilekskan otak lagi. Kan otak habis seret gitu kan, rileks dulu, istirahat dulu, ngopi dulu, habis itu baru kerja lagi. Jadi agar otak itu ada waktu rileksnya, gitu ya. Itu yang pertama, jangan multitasking. Kemudian yang kedua adalah ini, penundaan. Nah, jadi kalau yang kedua yang teman-teman harus hindari adalah penundaan. Penundaan itu apa? Jadi misalkan teman-teman pas waktu kuliah, misal ada tugas dikumpulkan hari Sabtu misalnya. Nah, tapi Sabtunya masih Sabtu 2 minggu lagi. Kira-kira kita langsung ngerjain nggak? Enggak. Enggak. Kita ngerjainnya tuh hari Jumat. Kalau enggak malam Sabtunya kan gitu. Nah, ketika kita dadakan, ya ada kemungkinan yang terjadi adalah kita akhirnya karena menunda itu kita ambil lembur. Biasanya seperti itu. Gitu. Itu strategis pertama. Strategis yang kedua, teman-teman misal ibu-ibu nih kesiangan. Karena kesiangan kerjaan paginya tidak terselesaikan. Misal pagi itu biasanya masak, kemudian nyuci piring, nyuci baju, ngurus anak. Karena kesiangan sehingga antrian pekerjaan ini tuh jadi satu, ya misal ada 5 antrian pekerjaan jadi satu di satu tempat, di satu otak. Sedangkan otak kita itu hanya bisa fokus. Tapi ada 5 antrian pekerjaan. Nah ini biasanya kalau sampai seperti itu, ibu-ibu ini mudah stres, mudah marah. Karena pekerjaannya itu lebih banyak dari kemampuan dia menyelesaikan. Gitu. Jadi efek buruk penundaan apa? Mudah marah, mudah stres. Gitu. Yang kedua adalah akhirnya siklus tidur kita, siklus hidup kita tidak teratur. Kenapa ya? Karena kita ya itu tadi terbiasa menjadi pemadam kebakaran. Kalau mau terjadi sesuatu kita baru bertindak gitu. Itu. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya peluang. Itu peluang itu akan hilang ketika kita punya kerjaan lain dan diajak hal yang lain. Misalkan, Mas ayo meeting gitu. Wah nggak bisa, kemarin masih ada pekerjaan ini belum selesai. Akhirnya hilang peluang. Gitu. Jadi penundaan itu bisa membuat kita juga mudah stres. Yang kedua, siklus tidur kita tidak teratur, mudah sakit. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan peluang. Jadi teman-teman, fokus kita sebagai brand owner, CEO, ataupun kita sebagai mentor, sebisa mungkin yang diprioritaskan bukan timeline-nya, bukan waktunya, tapi urgensinya dan efeknya. Misal deadline-nya memang betul masih 2 minggu lagi, tapi kalau itu langsung efek ke omset, itu jadiin priority untuk dikerjain langsung. Tidak usah nunggu 2 minggu lagi. Gitu. Jadi lihatlah Paretonya. Kalau ini Pareto, selesaikan sekarang. Karena brand owner CEO itu adalah
kerjaannya adalah menyelesaikan sesuatu yang tidak mendesak dan penting. Kenapa tidak mendesak? Karena kalau mendesak itu biasanya datanya tidak akurat. Misal kita mau buat strategi tapi mendesak, akhirnya kita tidak bisa menganalisa data, kita tidak bisa menganalisa tim, kita tidak bisa menganalisa laporan penjualan, sehingga itu terkesan asal-asalan. Tapi kalau tidak mendesak, kita cukup waktu untuk meriset. Nah, jadi tidak mendesak dan penting. Jadi yang kedua harus kita hilangkan adalah kita tidak boleh menunda. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah interupsi dan gangguan. Nah, ini sedikit cerita teman-teman. Kita pernah nggak punya karyawan, punya tim yang dia itu produktif banget, tapi mendadak dia tidak produktif? Pernah nggak seperti itu? Nah, saya punya tim, dia tuh produktif. Begitu tempat kerjanya saya pindah, itu jadi mendadak tidak produktif. Kenapa? Karena itu dekat jalan. Jalan kantor ya. Jadi kantor itu kan ada tempat untuk jalan ya. Nah, dekat jalan. Kenapa? Karena setiap ada orang jalan, setiap ada orang ngomong, dia dengar. Ketika dia dengar, dia tidak fokus. Gitu. Nah, mendadak tidak produktif. Ya. Yang kedua adalah ada juga tim yang ini udah saya berhentikan sih. Yang ketika jam kerja pegang HP terlalu lama. Dan itu di luar dari keperluan kantor. Ini sudah saya berhentikan kalau sekarang ya. Ada juga seperti itu dan hasil resultnya tidak ada. Saya minta delegasi tugas ini dari 1 minggu yang lalu, di minggu setelahnya tidak ada result. Dan itu langsung saya berhentikan. Nah, itu jadi teman-teman, kalau pengen fokus, hilangkan diri dari semua gangguan. Yang pertama suara. Suara itu harus silent. Gitu. Harus silent. Gitu. Jadi kalau bisa teman-teman mentor atau orang-orang yang memang banyak bekerja di bidang kreatif dan otak kanan dan berpikir itu punya ruangan tersendiri yang di situ ada peraturan, misal tidak boleh berbicara. Kalau mau bicara pindah ke tempat lain. Gitu. Atau kalau kita punya ruangan khusus sendiri ya teman-teman di situ kerjanya. Gitu. Cuman kalau saran saya kalau teman-teman punya ruangan khusus sendiri jangan dikunci gitu. Karena kalau kita dikunci itu bahaya karena kita hanya sendirian. Dan ketika kita sendirian, kita mudah diganggu sama setan. Gitu. Nah, jadi jangan dikunci. Biarin ditutup aja. Cukup. Nah, itu terus. Untuk yang kedua adalah, sebisa mungkin itu tadi, jangan memegang handphone. Jangan pegang sosmed, jangan pegang apapun sebelum pekerjaan sebelumnya selesai. Gitu. Ya, itu untuk mempermudah kita untuk fokus. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah penataan. Nah, penataan. Jadi sering nggak teman-teman kehilangan kunci motor, kehilangan apapun itu. Biasanya SIM, STNK, uang, dompet gitu kan. Nah, ketika penting pengen berpergian, kemudian dicari nggak ada. Nah, itu kan waktu nyarinya bisa 10 menit, 15 menit, bahkan 1 jam, dan itu juga menguras emosi. Nah, kita pinter-pinter deh kalau kita sebagai owner, kita harus pinter-pinter mengatur emosi. Makanya hal-hal kayak gitu jangan sampai terjadi. Nah, hal yang simpel seperti itu, tapi kalau terjadi berterusan gitu, terus-terusan, nah itu bisa menjadi pemborosan waktu. Hingga akhirnya waktu kita habis hanya untuk mencari gitu. Oleh karena itu di kantor, di rumah itu sudah sebaiknya ditata gitu. Baik itu gudang, di depannya, di belakangnya Mas Abel itu kan ada inventory. Inventory-nya ditata, jangan sampai kecampur kanan dan kiri gitu kan warnanya gitu. Jadi semuanya ditata. Ini mempermudah. Dan juga bisa penataan dari tim. Tim antara tim yang satu divisi jangan saling berjauhan biar koordinasinya lebih mudah. Gitu. Jadi teman-teman ditata itu cukup untuk menghemat efisiensi waktu gitu. Kemudian selanjutnya adalah gagal membuat delegasi. Nah, teman-teman, ini dalam membuat delegasi ini teman-teman bukan masalah banyak rapatnya atau enggak. Ya, bukan masalah banyak rapatnya atau enggak. Tapi bagaimana teman-teman bisa mendeliver dengan baik. Jadi pastiin kalau teman-teman punya kerjaan teknis itu dibuat step by step-nya terlebih dahulu. Dibuat caranya terlebih dahulu, ditulis kalau perlu, kemudian baru dikasih ke tim gitu.
Atau kita juga bisa membuat daily activity ke tim baru dikasih. Nah, sering dari kita adalah belum apa-apa langsung kita kasih. Bingung yang pertama. Yang kedua kadang salah tafsir. Yang ketiga lupa. Gitu. Nah, jadi pasti ini tuh kita tulis, kita buat step by step-nya terlebih dahulu baru didelegasikan. Lebih baik mikir di awal lebih banyak daripada nanti nggak selesai-selesai tugasnya. Gitu. Dan biasanya ketika saya meeting, saya minta tim untuk mereview. Tadi apa aja notulen kita. Ini Pak, 1, 2, 3. Kalau ada yang ketinggalan, saya tambahin. Ini belum dicatat Mbak. Oke. Ulangi lagi apa notulen kita. Ini. Oke, berarti kamu udah paham. Gitu. Jadi bukan masalah banyak meetingnya, tapi bagaimana kita mendelivernya bisa efektif. Itu untuk delegasi. Biar tidak terlalu banyak memakan waktu. Gitu. Terus yang ke-5 itu adalah rapat. Nah, rapat itu jangan terlalu panjang. Ya idealnya maksimal 15 menit, 1,5 jam kalau rapat besar. Kalau rapat kecil cuma 5 menit. Nah, rapat itu kita harus berpegang teguh pada yang namanya agenda. Jadi agenda rapat kita apa? Itu misal kita pengen bahas tentang komplain seller misalnya. Ya udah selesaikan komplain, habis itu selesai. Jangan terus pindah ke vendor, pindah ke sini. Nah, nanti jadi panjang. Gitu. Kalau ada masukan selain itu jadiin rapat berikutnya. Jadi agendain rapat kita apa dan disounding ke tim setidaknya setiap pagi. Nanti pagi ini kita rapat ini ya, gitu. Jadi biar tim mempersiapkan presentasinya. Jadi rapat itu bukan sarana kita untuk sharing. Kalau sharing dadakan itu biasanya sharing karena tim tidak bisa memberikan feedback. Gitu. Oleh karena itu agar rapat ini bisa saling interaktif, mereka bisa memberikan feedback sebagaimana fungsi dari rapat. Nah, itu kita bisa setidaknya 3 atau 6 jam sebelumnya itu maksimal untuk menginformasikan ke tim. Nah, itu adalah beberapa tips teman-teman untuk mulai bekerja efektif, itu ya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih produktif. Dan ya alhamdulillah ketika kita bisa produktif, performance dari tim biasanya akan juga meningkat. Gitu, karena kunci dari leadership adalah kita meminta orang itu apa yang sudah kita jalankan. Kalau kitanya sendiri produktif, tim juga akan produktif. Kalau kita efektif, reseller juga akan efektif. Gitu ya. Thank you teman-teman. Insya Allah kita lanjut 10 menit sampai 15 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Ya, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silahkan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa langsung nyalakan video atau bisa langsung di kolom komen. Oke, saya baca dulu ya untuk ini ya, untuk yang ada di kolom komen. Memang saat ini nggak fokus karena banyak yang harus dikerjakan, malah kayak nggak ada hasilnya. Atau cuma sedikit, sampai mikir aku tadi ngapain aja, kok kayaknya sibuk tapi nggak dapat apa-apa. Ya, langkah pertama Mbak Puspita Dewi, coba Mbak Puspita Dewi buat yang namanya to-do list, gitu, jadwal, gitu. Coba dilihat mana yang efektif, mana yang nggak efektif, mana yang kerjaan kelas C, mana yang B, mana yang C. Tugasnya adalah kalau Mbak Dewi ini sudah punya jadwal, pekerjaan kelas C segera didelegasikan. Gitu. Pekerjaan kelas C yang melibatkan operasional itu segera didelegasikan. Kan udah tahu nih, kalau udah di list kan udah tahu kerjaan kita apa aja Sabtu sampai Ahad. Nah, itu didelegasikan. Gitu. Ya. Nah, itu. Jadi kerjaan kelas C. Kalau kerjaan yang tidak membuat tidak produktif itu dicoret boleh. Bahkan tidak usah didelegasikan, langsung dicoret boleh. Nah, fokusnya Mbak Dewi adalah coba untuk ngerjain pekerjaan kelas A. Gitu. Pasti boleh beberapa. Gitu ya. Oke, ini Mbak Trisna angkat tangan, silahkan Mbak Trisna. Halo, Mbak Trisna. Oke. Ada yang mau tanya langsung lewat video silahkan sebelum saya lanjut ke apa? Ke chat. Belum ya? Oke, jadi nanti kalau mau tanya langsung bisa raise hand ya. Raise hand. Oke, terus selanjutnya ini. Saya yang bikin nggak fokus memang ada ruang khusus, Mas. Nah, dan misalnya sudah ngumpet tahu-tahu anak
jedul nyariin. Maklum, anak saya masih kecil-kecil dan 4 anak. Belum kalau ada yang bertengkar, subhanallah. Mau mendelegasikan juga belum bisa, karena kalau kita dampingi apa bisa. Gampang sih Mbak. Ya, maka bekerjalah sebelum anak bangun. Itu kuncinya gitu. Jadi ya jam 2 malam gitu, jam 2 malam, jam 3 malam itu kuncinya. Ya namanya juga anak-anak ya, tidak bisa diprediksi. Dan kita cuma bisa nyuri-nyuri waktu kan gitu. Kalau tidak menjadi behavior, itu kan kadang juga susah. Kecuali menjadi udah kebiasaan, kita jam sekian anak tidur, kita ngapain, itu gampang. Jadi secara mudahnya adalah bangunlah sebelum anak bangun gitu. Dan kita boleh sibuk dalam keseharian kita sehari-hari boleh, tapi ada sebuah prinsip yang saya pegang teguh ketika saya SMA sampai kuliah saya juga udah mulai berbisnis, saya udah kerja, dan lulus kuliah saya udah langsung diterima di perusahaan yang cukup besar, dan tapi saya resign karena saya pengen menjadi pebisnis. Nah itu ada satu prinsip, kita boleh ngerjain rutinitas, tapi jangan lupa sisihkan waktu untuk memikirkan masa depan gitu. Jadi mikirin masa depan kita mau ngapain sih gitu. Nah itu biasanya saya sisihkan waktu setiap hari cuma 1 jam gitu. Setiap habis sholat subuh saya nge-planning apa aja yang harus saya lakukan untuk masa depan saya gitu. Kalau dulu saya ngapain, saya seorang graphic designer, ya saya gambar agar masa depan saya bisa meningkat secara capacity. Dulu saya ngapain, saya latihan Facebook Ads setelah habis subuh. Jadi improvement itu minimal 1 jam setiap hari gitu. Enggak, akhirnya bisa 2 jam, 3 jam. Kalau rata-rata sih 2 jam ya, yang ideal gitu. Jadi jangan lupa mikirin masa depan. Gitu. Kita boleh menjalankan rutinitas saat ini mungkin tidak memungkinkan kondisinya, tapi jangan lupa ada waktu yang kita sisihkan untuk memikirkan masa depan. Gitu. Saya terinspirasi dari sebuah buku yang bilang seperti itu. Dan itu benar-benar saya lakukan. Ya, saya berinvestasi 1-2 jam setiap hari untuk mikirin besok saya mau ngapain gitu. Ya. Terus sami-sami Mbak Maria, barakallah fikum, barakallah ya Karim. Saya pegang produksi sampai marketing. Juga habisan waktu. Ya, produksi terutama Mbak Ibu Nia ya. Ibu Nia produksi kalau bisa didelegasikan. Karena masalah produksi itu biasanya pekerjaan teknis, dan pekerjaan teknis itu bisa di SOP-kan gitu. Bisa ditulis step by step-nya, bisa dibuat tutorial videonya, bisa ditulis caranya bagaimana, terus flowchart-nya itu bisa. Jadi prinsipnya dalam pembuatan sistem adalah lebih baik kita susah di depan, tapi di belakang kita enak karena sudah tersistemasi, daripada kita nggak pernah susah tapi susah terus. Susahnya sedikit gitu. Jadi produksi sih. Kalau marketing monggo silahkan, kalau bisa didelegasikan ya delegasikan, kalau memang masih belum memungkinkan bisa dihandle sendiri. Produksi biasanya operasional itu produksi. Saya nggak pegang produksi sama sekali. Bahkan saya lupa HPP-nya berapa gitu. Gitu. Kenapa? Karena udah lama banget aku nggak pegang produksi. Gitu. Ya, waalaikumsalam Mbak Kalista. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merubah kebiasaan? Karena pasti ada proses adaptasi. Nah, kebiasaan itu macam-macam. Kalau dari NASA dia bilang 25 hari. 25 hari dilakukan secara berulang-ulang. Kalau dari penelitian di New York Times itu 30 hari untuk memulai kebiasaan baru, 30 hari setelahnya untuk menjadikan secara otomatis itu menjadi kebiasaan kita. Secara otomatis itu artinya apa? Kalau menjadi kebiasaan baru itu kita enteng. Misalkan kita pengen bangun jam 2 malam. Itu menjadi kebiasaan baru, kita jadi enteng untuk bangun. Gitu. Tapi tidak otomatis bangun loh, harus di alarm loh. Nah, otomatisnya itu setelah 30 hari setelahnya. Jam 2 itu servo kita itu akan otomatis bangun. Gitu. Nah, itu jadi 30 hari untuk menjadikan kebiasaan, kemudian 30 hari setelahnya itu adalah otomatis. Gitu. Tapi saya lebih ke apa ya? Saya lebih ke 30 hari, yang 25 hari itu. Gitu. 25 hari, minimal 1 bulan lah Bunda Evi. Gitu. Ya. Terus kalau kenapa kok di NASA itu 25 hari? Karena NASA itu kan cerminnya cermin tembung ya dulu ya. Cermin tembung kalau lihat apa-apa tuh kebalik. Ternyata tuh astronotnya itu setelah 25 hari pakai cermin tembung, saat dia berlatih ternyata dia nggak pusing. Ternyata ketika dicek ternyata neuronnya udah terbentuk.
oh ternyata 25 hari untuk menjadikan diri kita enjoy melakukan suatu kegiatan. Di awalnya memang nggak nyaman kan, namanya juga keluar dari zona nyaman, nggak nyaman gitu. Kita bangun setiap jam 2 malam ya nggak nyaman, lebih baik tidur kan gitu. Tapi kalau neuronnya udah terbentuk akan sangat nyaman gitu ya. Terus mau colek reseller yang udah nggak aktif, itu cara awalnya gimana? Saya pernah sapa gitu tapi belum nendang apa dikasih diskon. Bunda Lucy nanti coba tonton video saya yang kemarin pertemuan perdana. Itu kemarin pembahasannya adalah mengaktifkan reseller yang sudah lama tidak aktif. Gitu. Nanti coba cek di link dari YouTube yang sudah saya share di grup. Itu sudah ada. Gitu. Kemudian izin live ya, monggo silahkan. Semoga lancar, semoga menjadi amal jariah. Mas, ini apa berarti PR pertama adalah memilah kelas pekerjaan? Iya, betul. Ya, PR pertama adalah teman-teman sebagai CEO, sebagai founder, sebagai owner, teman-teman pilah dan yang C mulai dikasih ke orang lain. Gitu. Yang B kalau bisa dikasih, kalau memang belum bisa ya kerjain dulu gitu. Ya, jadi memang dipilah. Habis ini memilah, habis itu menjalankan gitu. Ya. Terus walah iya ya, bekerja sebelum mereka bangun. Iya. Sebelum mereka bangun itu paling mudah gitu. Saya juga bekerja sebelum anak-anak saya bangun gitu. Ya. Nah, semisal pagi kita ada agenda harus ketemu pasien. Oh ini dokter kali saya. Otomatis waktu pagi terpotong untuk kegiatan di luar. Nah, itu masukkan solusi, Mas, karena belum ada delegasi ke tempat. Padahal timing terbaik untuk kreatif kan pagi. Iya. Ya ada dua timing kreatif terbaik. Kalau tidak pagi malam. Malam itu setelah jam 7. Gitu. Jadi bisa pakai yang jam 7. Kalau memang pagi kita punya apa ya, punya kegiatan gitu, punya hal yang memang itu penting untuk kita selesaikan, ya bisa malam gitu ya, bisa malam setelah istirahat. Jadi istirahat dulu baru kreatif, karena biasanya ketika kita cukup tidur, cukup istirahat, itu kreatif akan muncul. Makanya Steve Jobs, kemudian Bill Gates, ya itu otak kanan banget kan mereka. Nah, mereka selalu nyaranin tidur siang. Coba baca beberapa biografi dan bukunya, pasti dia ada kegiatan tidur siang. Kenapa? Karena otak kreatif itu muncul biasanya setelah istirahat cukup dan tidur cukup. Gitu. Jadi setelah istirahat, setelah tidur biasanya bisa digunakan untuk waktu kreatif. Gitu ya. Saya ingat banget mulai kerja jam 4. Nah, itu. Jadi ya kalau kerjanya jam 4, kalau mau melakukan sesuatu ya jam 2. Gitu kan. Rasulullah kan juga tidak tidur kan, setelah sholat tahajud dia tidur, tapi tidurnya bukan tidur terlentang, bukan tidur tengkurap dan apa, tapi kayak miring kayak gini. Kayak teman-teman lihat kalau film Tuyul dan Mbak Yul itu kan kayak gini kan. Nah, gitu. Jadi tidurnya seperti itu, karena kalau tidur seperti itu tuh tidak terlelap gitu. Hingga akhirnya wudunya masih sah. Nah, gitu. Jadi tidak tidur. Kebiasaan Rasulullah itu tidur-tiduran gitu. Sampai sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh berdiam diri di masjid sampai syuruk. Gitu. Habis itu baru mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi kuatlah. Rasulullah udah benchmarknya kok, udah dicontohkan. Jadi tidak tidur setelah sholat tahajud pun insya Allah masih kuat. Gitu. Mas, ada nggak kurikulum materi untuk pembinaan reseller? Saya baru mau mulai bangun tim. Apa yang paling menarik dibahas? Itu ada materinya di buku panduan membuat kurikulum reseller. Nanti silahkan chat admin. Jadi di grup ada admin, atau nanti chat Japri saya, nanti saya kasih link adminnya. Mas Latif, untuk owner membuat personal branding dengan cara menulis. Untuk reseller membangun personal branding seperti apa ya? Karena di kami penjualan adalah sistem sama. Kunci jualan traffic organik, kunci personal branding itu kan adalah konten. Dan konten itu terdiri dari 2, foto sama copywriting. Maka yang harus kita fundamental yang harus dikuasai oleh mereka, yang pertama menulis, yang kedua adalah berfoto dengan handphone biasanya. Jadi teman-teman beli aja tutorial cara berfoto dengan handphone biar lebih bagus foto mereka. Gitu. Jadi 2 itu fundamentalnya. Kalau masalah delivernya, cara uploadnya jam berapa, cara uploadnya gimana, kemudian uploadnya jam berapa, tulisannya apa, nah itu lebih pengembangan. Tapi ada fundamental yang harus kita ajarkan, cara buat copywriting. Yang kedua adalah cara berfoto lewat handphone. Itu fundamentalnya. Gitu. Izin live, mau nyiapin anak-anak sekolah. Ya, siap. Terima kasih. Barakallah Mbak Cahyati. Oke, ini
banyak banget. Kita selesaiin. Habis ini kita closing ya. Nanti ini juga patah. Tapi kalau ngerjain tugas saya sering bingung, apalagi saya baru belajar pemula. Nah, sebenarnya apa ya? Biasanya apa ya? Saya bingung juga sih. Jadi kalau bisa, karena ingatan itu hanya 72 jam, ingatan otak kiri, kalau bisa sebelum 72 jam udah dieksekusi. Kuncinya itu. Gitu. Nah, kemudian pemula atau tidak pemula itu menurut saya hilangin aja gitu. Yang ada saya belajar sama belum belajar gitu. Pemula itu kan karena belum belajar. Nah, kalau belum belajar ya segera belajar gitu kan. Gitu. Artinya kalau kita merasa kita belum belajar ya udah segera belajar kan gitu. Gitu. Jadi silahkan pelajari kemudian eksekusi. Gitu. Mas, saya hanya seorang agen, belum punya tim. Jadi mungkin untuk mendelegasikan tugas, tapi alhamdulillah orang tiap hari ada, tapi saya sering kebingungan membagi tugas yang saya apa saya buat to-do list. Iya. Ya, jadi buat to-do list, buat rutinitas itu tersistemasi. Jadi kita punya deadline untuk setiap fokus. Gitu. Jadi buat to-do list. Setelah ini buat to-do list, kemudian jalanin gitu. Nah, sambil dievaluasi ini udah efektif belum? Kalau belum, diganti dengan to-do list yang lain. Dievaluasi ini udah sesuai belum jamnya gitu. Nah, nanti buat jam teman-teman memulai pekerjaan sampai selesai dibuat to-do list-nya kayak tadi. Gitu. Terima kasih ya sami-sami Mbak Alista, barakallah ya Karim. Mainkan HP aja kadang masih belum, Mas. Maksudnya mainkan HP aja kadang masih belum. Ya maksudnya belum menguasai itu. Ada recording ada, nanti insya Allah kita share. Gitu ya teman-teman. Thank you. Ini sudah selesai pertanyaannya. Dan nanti insya Allah kita akan sambung di sesi berikutnya. Insya Allah minggu depan. Dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Saya masih aktif di grup. Saya masih balas sendiri. Jadi teman-teman silahkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup. Thank you teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariah kita ketika kita praktekkan dan kita ajarkan ke orang lain. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di antara taman-taman surga. Mari kita pertemuan kita pagi ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prasetyo, Mas Abel, Bunda Eva. Barakallahu fikum. Barakallah ya Karim, matur nuwun. Semoga sukses eksekusinya. Amin, amin. Amin, matur nuwun Mas Latif. Assalamualaikum. Mas Latif.